Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak mengganggu. Saya Denny Alfian. Di sini saya ingin mewawancara Bapak dalam tugas calon guru penggerak saya. Saya akan mewawancara tentang ingin mengetahui beberapa hal tentang kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami saat ini. Mungkin langsung aja pertanyaan pertama Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, Pak Denny, sebelumnya terima kasih Pak Denny sudah mencari saya. Saya sedikit luar biasa nih etika dan moral. Perlu saya jelasin dulu ya moral ya. Ini moral merupakan alat penuntun, tentunya alat penuntun. Jadi pedoman sekaligus alat kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia. Nah, menurut Kamus Besar bahwa moral itu ajaran tentang baik buruk yang diterima, baik umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, masih banyak. Kebetulan juga dulu kita juga seperti itu. Kemudian menurut Barno juga tahun 94 moral asal kata dari mos. Sedangkan etika, nah etika lain lagi nih, etika nilai-nilai norma yang menjadi pegangan seseorang. Contoh, kalau halal ya ada haram, itu etika. Baik dan buruknya juga seperti itu. Namun perlu dijelaskan juga bahwa dalam pelaksanaan layanan pendidikan tidak henti-hentinya Bapak dan Ibu guru, Pak Denny juga termasuk mungkin jadi guru, mengingatkan kepada anak-anak tentang etika, tentang moral yang baik, yang tidak pada saat ya mungkin bisa saja di kelas, mungkin juga bisa di luar, juga bisa dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun pembiasaan di luar. Sering sekali diingatkan itu, namun Bapak dan Ibu guru selalu mempunyai catatan-catatan tertentu. Karena etika itu kan ya anak-anak sering ya banyak masih belum mengerti sepenuhnya. Nah, apalagi di kelas bawah 1, 2, 3 perlu banyak hal-hal yang perlu disampaikan. Jadi minimal Pak Denny bisa mencatat anak ini baik atau tidak, ya kan? Kemudian anak ini mampu mengerjakan soal atau tidak, itu kan kemampuan mereka harus asah terus menerus, sehingga nanti pada moral etika itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pada ibu-gurunya. Pak Denny memberikan itu. Nah, sedangkan untuk Bapak dan Ibu guru nih, Pak Denny kan bergaul sama teman-teman. Satu diantaranya mungkin terjadi hal-hal yang mengganggu pekerjaan. Ini terjadi ketika moral masing-masing biasanya per individu mudah tersinggung gula dan sebagainya. Ini kita akan yang terganggu dalam pekerjaan, yang marah dan sebagainya. Itu etikanya kalau memang benar-benar sebenarnya kalau teman harus izin, ada yang pinjam pulpen, etikanya baik. Orang juga kalau dia kata-katanya yang halus ya. Perihal yang mengganggu pekerjaan atau yang lain, ya biasanya kami kalau ada konflik di orang dewasa ini kita panggil ke kantor. Biasanya misalkan Pak Denny temennya ada bersinggungan sedikit karena etika dan moralnya kurang bagus, ya saya mudah-mudahan kita panggil ke ruangan kepala sekolah. Ya dua-duanya kita panggil untuk memberikan pengertian, ya kan, atau satu-satu. Itu cara efektif untuk menyelesaikan, ya minimal mereka mengerti apa yang ditujukan kepada untuk keluarga kita setelah itu diselesaikan. Dan setelah itu kita masukkan di buku. Biasanya kepala sekolah mau punya buku, ya kepala sekolah punya buku sebagai catatan-catatan, buku besarnya ada sebagai catatan kalau seandainya beliau ini pernah ya minimal proses dalam bergaul kurang
kurang memberikan manfaat yang lebih. Satu lagi Pak Dini. Baik, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya yang pertama. Namun langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan itu selama ini? Langkah-langkah untuk kegiatan seperti itu ya untuk etika dan biasanya kalau yang mengalami pada saat itu mereka butuh bantuan kita Pak, biasa sesuai prosedur. Contoh saja yang sederhana, misalkan masuk sekolah kan jam 6.30. Nah itu kita pasti menegur kalau seandainya beliau datang terlambat. Kemudian aturan anak-anak tuh di kelas dijalani. Itu ini seperti itu. Prosedurnya sudah ada sebetulnya sudah ada. Kemudian seluruh dibuat komitmen. Mau di anak mau orang dewasa kan langkah-langkahnya yang pertama dirapatkan dulu bersama-sama. Kira-kira cocok nggak? Itu koordinasi dengan baik. Kemudian lemparkan apa sih maksud dan tujuan ke forum rapat ini, diminta pendapat satu-satu. Kira-kira setuju atau tidak, sehingga tidak ada diskomunikasi. Seperti itu. Kemudian dibuatkan tulisan atau aturan di minimal di pojok atau di depan tulisan apa. Lalu ada aturan lainnya. Jadi jelas, orang tidak bisa seenaknya saja untuk kegiatan tersebut. Itu yang perlu, itu prosedurnya seperti itu. Misalkan kalau ada contoh kasus yang bersama-sama gitu Pak ya, misalnya contoh kasus misalnya ada seorang guru ini mengerjakan tugas sama pada waktunya, Ya. dia sedang mengajar kelas, lalu tiba-tiba pada jam saat itu ada kebersamaan rapat gitu, Ya. gitu rapat. Baik, Pak. Itu tanggapan gimana? Langkah-langkah seperti itu biasanya kepala sekolah mengambil beliau lagi besok misalkan ada rapat kemudian mengajar juga, minimal kan kita harus berkoordinasi dulu sama teman-teman, kira-kira yang kosong siapa, entah guru olahraga, biar isi dulu sementara. Tapi kalau lama, jangka waktunya lama, misalkan seminggu atau 2 minggu, itu harus ada impalan, minimal dicari orang yang menginfal menggantikan guru bersangkutan sanggup atau tidak. Nah itu intern biasanya seperti itu. Kalau seandainya seperti itu ada ya memang selain tugas guru bukan hanya mengajar, itulah panggilan-panggilan lainnya seperti itu, tugas lain, seminar selama seminggu ada. Nah itu kita nanti biasanya dirapatkan dalam suatu pagi atau mungkin waktu tepat waktu kita panggil semua, kita adakan semacam rembukan dengan teman-teman. Kira-kira besoknya Pak Dini ada tugas, kemudian teman-teman bisa penggas selama seminggu atau 2 minggu digantikan gitu. Karena nih atau guru kelasnya yang kelas 4 sesuai atau kelas 2 Pak Dini ini temennya di kelas 2 ya mau diimpahkan dulu gitu. Jadi seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan dalam wawancara ini bermanfaat untuk saya, untuk sebagai pengalaman baru bagi saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya, Pak. Eh, Tentang kasus dilema etika. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih Pak Denny atas pertanyaan dan kita bisa diskusi dalam kesempatan ini terkait dengan apa tadi tantangan ya dalam menangani sebuah kasus dilema etika. Tentu banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi sekolah untuk memutuskan sebuah kebijakan untuk mencari solusi. Dan tantangan itu bisa berasal dari peserta didik, bisa juga berasal dari orang tua atau wali peserta didik. Nah, contoh kasus umpamanya yang berasal dari orang tua. Nah, berdasarkan pengalaman, orang tua itu kan sebenarnya ketika anaknya masuk sudah tanda tangan, dia sebenarnya tentang tanda titik. Cuman ketika ada kasus yang menimpa anaknya, suka tidak terima atau membela yang sebenarnya itu salah posisi dalam menegakkan tata tertib. Tetapi ya sekolah punya kewajiban untuk memberikan pemahaman bahwa apa yang kita lakukan di sekolah ini dalam rangka atau semata-mata untuk memberikan edukasi atau kepada anak agar disiplin tata tertib. Nah, tantangan itu yang kemudian harus kita diskusikan, kita berikan edukasi kepada juga orang tua. Kemudian tantangan juga ada yang dari peserta didik. Kadang-kadang peserta didik itu kan kalau kita kita edukasi, kita nasihatin sekali belum tentu langsung mau langsung bisa tobat lah, enggak, harus berkali-kali. Nah, kita tidak boleh menyerah. Tantangan yang terberat kita ini, biasanya kita ini kan sekali ngomong langsung anak nurut, namanya juga ada. Tidak bisa begitu, harus bertahap gitu. Nah, kemudian itu tantangan bagaimana menyadarkan peserta didik akan pentingnya sebuah kesadaran mata tertib. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya itu umpamanya adalah tantangan anak mencari jati diri. Anak SMP itu dibilang anak ya sudah lewat, dibilang dewasa juga belum. Anak di persimpangan jalan atau begitu kira-kira. Ini perlu memberikan edukasi yang kuat ya. Tantangan mencari jati diri anak ini. Nah, kita harus bisa memfasilitasi itu dengan cara yang tepat. Umpamanya solusinya kalau sekolah ini adalah memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri dalam bentuk latihan di eskul atau pengembangan kemampuan dia intelektualnya sehingga bakat minatnya tersalur. Setidak-tidaknya diminimalisir itu agar anak-anak itu tidak terus berkembang ke hal-hal yang negatif. Saya kira itu tantangan-tantangan yang selama ini dialami oleh sekolah baik dari orang tua maupun peserta didik. Nah, tantangan-tantangan itu harus diolah begitu ya, diolah sedemikian rupa sehingga akhirnya dalam mengambil kebijakan sekolah itu anak-anak tidak dirugikan dan terus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan diri. Saya kira itu mengatasi tantangan di sekolah. Baik, terima kasih. Dari tantangan tersebut, apakah ada sebuah penyelesaian kasus dilema itu? Ada tata kelolanya atau jadwalnya? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apakah yang Bapak jalankan? Oke. Kalau masalah kapan kemudian di mana menyelesaikan sebuah kasus tentu dilihat dari berat tidaknya kasus itu. Contoh, kalau anak itu terlambat 2 menit, teman-temannya sudah menyanyikan Indonesia Raya, dia kan tidak sempat masuk kelas tuh, harus nyanyi Indonesia Raya ketika di lapangan umpamanya. Itu kan harusnya ya selesai saat itu, setelah sama-sama menyanyikan Indonesia Raya, ya udah selesai masuk gitu kan. Ada juga kasus yang perlu penanganan yang terjadwal.
Contoh umpamanya tadi yang terjadwal itu, jadwalnya itu maksudnya begini, bertahap. Karena anak itu ada kasus atau tantangan tadi yang tidak bisa sekali selesai. Umpamanya harus melibatkan orang tuanya, melibatkan anak itu. Umpamanya bertahap. Bisa jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Contoh mengedukasi anak supaya belajarnya kembali ke jalur yang benar itu perlu waktu. Umpamanya ada dibentuk grup, umpamanya grup anak semangat atau tiap hari dipantau tuh. Terus ada grafiknya itu. Minggu ini perkembangannya terlambatnya berkurang, perkembangan mengerjakan tugasnya berkurang terus. Setelah sebulan ternyata sudah mencapai 75%. Bulan kedua udah 90%, bulan ketiga 100%. Berarti kan makanya selesai. Itu penanganan kasus yang secara grafik itu harus bertahap. Karena tidak mungkin sekali tangani selesai kan gitu. Kayak beda dengan tadi yang cuma telat karena mungkin ya nyanyi caranya. Ada juga kasus yang apa tuh namanya ditangani dengan jadwal tertentu. Umpamanya itu sebenarnya kan kasus yang saya itu briefing kita di antara wakil mungkin di BK gitu, kita dalam 3 bulan atau 1 semester itu kita punya masalah berapa, selesai berapa, kita briefing. Wah ada masalah 10 yang selesai 9, berarti kan kurang 1, ini perlu kita lanjutin gitu ya. Nah ini kan perlu apa ya, dicatat dalam sebuah resume gitu. Menangan ini biar bisa berjalan dengan baik. Jadi gini, intinya tantangan atau apalah yang terjadi di sekolah itu ada yang bisa selesai saat itu, ada yang selesai dengan cara bertahap, ada yang selesai dengan jadwal tertentu, tergantung dengan berat ringannya sebuah kasus. Pada prinsipnya sebenarnya sekolah itu tidak ada kasus yang berat. Pada sekolah itu tidak ada kasus yang berat itu. Hanya perlu penanganan bertahap supaya penyelesaiannya bisa tuntas sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak ada anak umpamanya sampai apa ya dirugikan ya kan. Artinya anak-anak di kesempatan seluas-luasnya bisa melanjutkan sekolah. Saya kira itu dalam hal menangani kasus ya, jadwalnya bisa seketika itu, bisa terjadwal, bisa juga bertahap sedikit. Saya kira itu Pak Denny, Terima kasih, Pak. penanganan kasus. Penanganan kasusnya